dari yang modern. Definisinya, jadi manajemen itu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tujuan kita itu secara efektif dan efisien. Sedangkan klinik itu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar atau spesialis, termasuk pelayanan akupuntur. Jadi manajemen klinik itu proses sistematis untuk mengelola semua sumber daya klinik, baik itu SDM, sarana, prasarana, metode maupun finansial atau keuangan, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berorientasi pada pasien. Manajemen klinik akupuntur itu pengelolaan pelayanan kesehatan berbasis akupuntur yang mencakup pelayanan terapi akupunturnya sendiri, kemudian pengelolaan pasien, jadi mulai dari anamnesis, diagnosis, terapi, maupun evaluasinya, kemudian pengendalian mutu dan keselamatan, serta integrasi dengan sistem kesehatan nasional. Tujuan dari manajemen klinik yaitu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, kemudian menjamin keselamatan pasien atau patient safety, kemudian meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, meningkatkan kepuasan pasien, serta menjamin keberlanjutan operasional klinik. Adapun seperti kita tahu, jadi eh, ada 4 dasar konsep manajemen. Fungsi manajemen yang pertama yaitu fungsi planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, leading atau actuating, jadi pengarahan atau kepemimpinan, dan controlling atau pengendalian. Jadi keempat konsep ini fokus pada pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui pengelolaan sumber daya manusia dan material yang terstruktur. Jadi tujuannya apa sih kita mau membuka sebuah klinik itu? Yang pertama planning atau perencanaan. Jadi perencanaan itu proses menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Komponen dari perencanaan sebuah klinik akupuntur, yang pertama visi dan misi klinik. Visi kita apa? Misalnya memang kita tujuannya hanya untuk apa menolong orang tanpa ada sisi finansialnya, atau memang tujuan kita untuk finansial, untuk apa? Untuk mencari untung ya. Kemudian misinya juga, visi misi kita harus jelas. Kemudian jenis layanannya ini misalnya khusus untuk nyerinya saja, jadi klinik khusus untuk nyeri, untuk stres atau untuk rehabilitasi, atau misalnya apa? Kita khusus untuk anak-anak atau khusus untuk kecantikan dan lain-lain. Kemudian ada standar operasional prosedur. Jadi SOP sebuah klinik itu kita harus punya. Kemudian perencanaan SDM, jumlah terapisnya berapa, kompetensi yang kita butuhkan itu kompetensi apa saja. Ini misalnya karena pasiennya banyak misalnya ya, kita kan eh, mau target, kalau klinik kecantikan biasanya pasiennya banyak ya, karena ibu-ibu banyak yang pengen tampil cantik. Jadi kita butuh butuh terapis berapa, macamnya apa saja, kompetensinya. Kemudian misalnya kita butuh apa? Tenaga administrasi, kemudian yang kasir itu yang bagian keuangan, bagian apa? OB-nya atau OG-nya dan seterusnya. Kemudian perencanaan alat dan bahan. Alat-alat apa saja sih yang kita butuhkan? Misalnya kalau memang
Itu khusus untuk akupuntur, jarum, alkohol, kemudian apa ES, IR, dan lain-lain. Kemudian perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu modalnya kita punya modal berapa sih? Jadi untuk yang sesuai dengan klinik yang kita harapkan, kita butuh modal berapa? Bangunannya kah, untuk bed dan lain-lain. Contohnya menyusun SOP. Ini kalau SOP ya. Menyusun SOP tindakan akupuntur untuk pasien nyeri punggung. Kemudian menentukan target jumlah pasien per bulan. Targetnya berapa? Kalau belum memenuhi target ya, bagaimana caranya supaya targetnya bisa tercapai. Kemudian organizing atau pengorganisasian. Jadi pengorganisasian itu proses mengatur sumber daya supaya bisa bekerja secara efektif. Jadi kegiatannya membentuk struktur organisasi klinik, pembagian tugas dan tanggung jawab, kemudian penempatan tenaga sesuai dengan kompetensi. Eh, Kadang-kadang karena kondisi keuangan yang kurang mencukupi, jadi terpaksa ada beberapa yang double job misalnya. Jadi ya harus kita atur sih tugas dan tanggung jawab masing-masing. Struktur klinik akupuntur biasanya itu terdiri dari kepala klinik, kemudian terapis akupuntur, administrasi, dan bagian sterilisasi kalau misalnya memang ada. Kalau itu hanya klinik kecil, kepala klinik bisa merangkap sebagai terapis akupuntur. Apalagi kalau kecil sekali, bisa sekalian ini kepala klinik, terapis akupuntur, administrasi Kembali jadi satu. si Kak Bayu, Kak Lada yang dari itu Babat. Oke, contoh, terapis bertanggung jawab atas kepada tindakan. Kemudian kalau admin itu tugasnya mengatur jadwal pasien. Misalnya kalau kliniknya ramai banget, itu terpaksa kita harus membuat jadwal ya. Jadi eh, misalnya hari ini karena bednya juga terbatas, misalnya cuma 4, yang pagi itu apa namanya terapisnya siapa, kemudian yang diterapi berapa orang, jadi ada nomor antrian supaya pasiennya tidak nunggu terlalu lama, kemudian juga lebih tertata, jadi pasien tidak kecewa. Kemudian actuating atau pelaksanaan. Jadi pelaksanaan itu proses menggerakkan seluruh sumber daya supaya bekerja sesuai dengan planning kita. Kegiatannya, pelayanan pasien, kemudian komunikasi terapeutik, supervisi tenaga kesehatan, dan motivasi staf. Jadi di dalam klinik akupuntur itu pelaksanaan terapi harus sesuai dengan SOP. Kemudian edukasi pasien tentang terapi. Jadi penting ya kita mengedukasi pasien terapi yang akan dilakukan itu apa saja, tujuannya terapi apa, kemudian yang terjadi selama terapi itu nanti seperti apa rasanya dan seterusnya. Kemudian eh, apa yang harus dilakukan untuk mendukung terapi itu, misalnya harus latihan dan seterusnya. Kemudian dokumentasi rekam medis, jangan lupa dokumentasi rekam medis. Ini untuk kepentingan kita dan juga pasien, untuk keamanan kita juga, untuk keamanan pasien. Karena kadang-kadang kalau pasien banyak, kita lupa apa yang sudah kita lakukan ke pasien itu. Kemudian apabila ada sesuatu yang terjadi, itu kita bisa membuktikan ini loh yang sudah kita lakukan itu apa saja. Jadi kalau misalnya ada masalah hukum, itu bisa jadi apa namanya bukti ataupun eh, bisa kita pergunakan untuk apa namanya eh, penelitian misalnya. Jadi oh ternyata sakit ini itu di terapi ABC selama sekian kali hasilnya bagus. Setelah kita kita kelompokkan apa namanya
dengan kasus yang sama, penyakit yang sama, misalnya seperti itu. Jadi, contohnya, itu terapis melakukan akupuntur sesuai dengan titik dan diagnosis. Jadi kita tulis di dokumen, di rekam medis itu apa yang sudah kita lakukan. Kemudian memberikan edukasi latihan nafas pada pasien asma. Controlling atau pengendalian atau pengawasan. Jadi pengendalian itu proses evaluasi terhadap pelaksanaan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Jadi kegiatannya monitoring pelayanan, audit klinik, kemudian evaluasi kepuasan pasien, serta pengendalian infeksi. Indikator itu keberhasilan terapi. Jadi kita tahu terapi kita berhasil atau tidak setelah kita eh, mengevaluasi before after. Jadi sebelum kita terapi kondisi pasien itu seperti apa, sesudah terapi itu seperti apa, terapi keempat kali atau terapi ke 10 kali dan seterusnya. Kemudian jumlah kunjungan pasien. Kalau jumlah kunjungan pasien itu menurun, berarti ada dua kemungkinan pasien tidak puas. Yang kedua, pasien tidak sembuh, dan seterusnya. Kemudian keluhan pasien. Keluhan pasien berkurang atau tidak. Kemudian kepatuhan terhadap SOP. Jadi SOP-nya kita membuat SOP, SOP itu betul-betul dilakukan atau tidak. Contohnya audit penggunaan jarum steril dan evaluasi hasil terapi pasien setelah 5 sesi. Peran tenaga akupuntur dalam manajemen klinik yang pertama sebagai pemberi layanan atau care provider, kemudian sebagai pengelola pelayanan atau manajer, sebagai edukator pasien, dan sebagai penjamin mutu pelayanan. Oke, kemudian sistem pelayanan kesehatan. Jadi kita tidak bisa lepas dengan sistem pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi pemahaman terhadap sistem ini penting supaya pelayanan yang diberikan itu sudah sesuai dengan standar nasional dan terintegrasi dengan sistem kesehatan. Struktur organisasi klinik ini berperan dalam memastikan pembagian tugas yang jelas, efisiensi kerja, serta mutu pelayanan yang optimal. Jadi sistem pelayanan kesehatan itu sebuah tatanan atau suatu tatanan yang menghimpun berbagai komponen. Jadi komponen-komponen itu dihimpun supaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu bisa terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun komponen sistem pelayanan kesehatan ada input, proses, serta output. Inputnya itu SDM, jadi SDM-nya itu tenaga kesehatan termasuk akupuntur, kemudian sarana prasarana, obat dan alat kesehatan, serta pendanaan. Kemudian kalau prosesnya itu ada pelayanan promotif, promotif itu apa, meningkatkan kebugaran, salah satu contohnya ya. Kemudian preventif, preventif mencegah sakit, kemudian kuratif dan rehabilitatif. Outputnya itu pelayanan kesehatan yang berkualitas, kemudian kepuasan pasien, dan yang terakhir derajat kesehatan masyarakat itu bisa meningkat. Tingkatan pelayanan kesehatan di Indonesia
Yang pertama, pelayanan kesehatan primer atau primary care. Contohnya itu puskesmas, klinik pratama, klinik mandiri, praktek mandiri, sorry. Ini fokusnya untuk promotif dan preventif. Kemudian pelayanan kesehatan sekunder ada atau secondary care. Contohnya rumah sakit tipe C dan B, fokusnya ke pelayanan spesialis. Kemudian pelayanan kesehatan tersier atau tertiary care, contohnya rumah sakit tipe A, fokus pelayanannya pelayanan subspesialis. Jadi kita masuk di pelayanan kesehatan primer kalau kita praktek. Posisi klinik akupuntur di dalam sistem kesehatan. Jadi klinik akupuntur itu masuk dalam pelayanan kesehatan dan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan primer atau komplementer. Peran klinik akupuntur sebagai alternatif terapi non-farmakologis, kemudian pendukung terapi medis konvensional, dan upaya promotif serta preventif. Fungsi kuratif ada juga ya. Sistem rujukan. Jadi sistem rujukan itu mekanisme pelimpahan tanggung jawab pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan yang satu ke fasilitas kesehatan yang lain. Jadi misalnya kita punya klinik, kita tidak bisa menangani pasien itu, kita limpahkan wewenang dan tanggung jawab ke pelayanan kesehatan lain, misalnya ke puskesmas kah atau ke dokter spesialis dan seterusnya. Jenis rujukan itu ada dua. Rujukan horizontal itu antar klinik yang setara dan rujukan vertikal. Vertikal itu ke yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi kalau horizontal antar klinik yang setara, vertikal ke rumah sakit. Contohnya pasien nyeri kronis itu eh, misalnya kita arahkan ke terapi akupuntur yang lain yang lebih apa? Misalnya pelayanannya lebih spesifik arah itu misalnya atau mungkin lebih lebih senior atau lebih lebih mahir ya. Kemudian pasien dengan komplikasi. Itu kalau ada komplikasi yang lain-lain bisa dirujuk ke rumah sakit. Integrasi akupuntur dalam sistem pelayanan kesehatan. Jadi akupuntur itu bagian dari pelayanan kesehatan atau keterapian fisik. Jadi kita masuk di rumpun keterapian fisik bisa dikombinasikan dengan terapi medis. Jadi bisa dikombinasikan dengan fisioterapi ataupun dengan terapi yang lain-lain. Kemudian mendukung pendekatan holistik. Oke, lanjut yang ke selanjutnya. SDM, sumber daya manusia klinik. Jadi SDM klinik itu semua tenaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di klinik. Baik itu yang tenaga medisnya maupun yang bukan medis. Jadi termasuk yang bersih-bersih, kemudian admin, kasir, dan seterusnya. Jenis SDM di klinik akupuntur ada tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan. Tenaga kesehatan itu ada terapis akupuntur, dokter apabila memang ada, dan tenaga kesehatan lain. Misalnya kita di klinik itu ada beberapa pelayanan kesehatan selain akupuntur. Bisa perawat, fisioterapis, dan seterusnya. Kemudian tenaga non-kesehatan, ada tenaga admin,
keuangan, petugas kebersihan, petugas sterilisasi kalau memang ada. Kualifikasi SDM akupuntur, minimal pendidikan D3 akupuntur, punya STR, punya SIPT, dan semua itu sesuai dengan standar profesi. Peran dan fungsi dari SDM klinik, terapis akupuntur itu melakukan anamnesis dan diagnosis, kemudian menentukan titik akupuntur, melaksanakan terapi, dan memberikan edukasi kepada pasien. Kemudian kalau tenaga admin, itu melakukan pendaftaran pasien, kemudian pengelolaan rekam medis. Jadi kalau kalau ada rekam medis yang masih pakai paper ya, itu di diurutkan sesuai dengan nomornya atau terserah lah bagaimana penggolongannya. Kalau misalnya sudah paperless, itu bisa ditata rapi dan apa namanya kelengkapannya juga dilihat lagi. Kalau misalnya ada yang tidak terisi, bisa ditanyakan lagi ke terapis akupunturnya. Jadi tugasnya admin seperti itu. Kemudian penjadwalan, kalau memang perlu dilakukan penjadwalan. Kemudian kepala klinik itu mengelola operasional, mengawasi mutunya, dan mengambil keputusan. Manajemen SDM. Jadi kita perlu melakukan perencanaan SDM. Jadi menentukan jumlah tenaga yang kita butuhkan itu berapa, menyesuaikan dengan jumlah pasien. Kalau pasiennya banyak, jangan sampai terapisnya cuma dikit, kasihan, capek. Eh, Pengalaman itu saya pasien sekitar 20-25 itu satu hari capek itu. Jadi kalau bisa sih, eh, kalau pasiennya banyak, terapisnya juga ditambah lagi. Supaya pasien sehat, terapisnya juga sehat. Jangan sampai pasiennya sembuh, terapisnya jadi yang sakit. Kemudian rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi berdasarkan kompetensinya. Kemudian bila mana perlu kita uji keterampilannya. Dan pelatihan dan pengembangan, pelatihan teknik akupuntur. Jadi sebisa mungkin kalau memang ada pelatihan akupuntur yang advance, kita kalau kita sendiri sebagai tenaga akupuntur, kita juga meningkatkan skill kita. Kalau misalnya kita punya apa di klinik itu ada tenaga yang lain, sebisa mungkin diikutkan pelatihan juga. Karena itu eh, meningkatkan kualitas layanan juga sih. Kemudian pelatihan keselamatan pasien. Jadi perlu ya ini supaya kalau ada gawat darurat juga kita tidak tidak bingung. Kemudian evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dengan penilaian kompetensi serta kepuasan pasien. Bila mana perlu kita buat apa kuesioner kepuasan pasien ya. Karena kalau pasien puas itu biasanya dia akan kembali lagi dan eh kalau memang betul-betul dia puas dia akan merekomendasikan klinik kita ke orang lain. Jadi akan meningkatkan jumlah kunjungan pasien. Etika dan profesionalisme. Jadi kita menjaga kerahasiaan pasien. Jangan sampai kita ember ya, nyeritain eh, penyakitnya pasien ke orang-orang lain. Jadi kondisi pasien itu kita baru bisa membuka untuk biasanya untuk apa namanya kesaksian di pengadilan. Itu baru boleh kita buka atau ya ke pasien sendiri.
Ke keluarga pasien itu kalau kalau memang memang perlu dan pasiennya membutuhkan dukungan dari keluarga misalnya. Kemudian kita memberikan pelayanan sesuai dengan standar dan menghormati pasien. Siapapun pasiennya, bagaimanapun kondisinya, rasnya, kondisi sosial ekonomi dan seterusnya, kita wajib menghormati pasien. Karena bagaimanapun pasien itu, kalau dari segi ilmu, pasien itu guru kita. Semakin banyak pasien, semakin banyak ilmu yang bisa kita ambil di situ, dari situ. Kemudian yang kedua, sumber keuangan kita. Karena dengan pasien yang banyak, otomatis cuannya bisa mengalir juga ya. Selain itu, kalau misalnya niat kita memang amal, itu bisa juga menjadi ladang amal kita. Fasilitas klinik. Jadi kalau kita punya klinik, kita pasti dong punya fasilitas layanan di klinik kita. Jadi fasilitas klinik ini sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan. Adapun jenis fasilitas klinik ada sarana dan prasarana. Sarananya terdiri dari ruang tindakan, kemudian ruang tunggu, ruang admin, dan juga ruang sterilisasi. Ruang tindakan, eh, kalau aku puntur pakai bed ya. Kadang bila mana perlu ada kursi yang khusus itu yang jadi pasien bisa duduk sambil apa? Ada handrestnya. Kemudian posisi pasien nyaman. Saya tidak tahu namanya apa itu ya. Kursi yang khusus untuk si pasien itu. Kemudian ruang tunggu. Ruang tunggu jadi kalau pasien nunggu antrian itu ada. Kemudian ruang admin, ruang sterilisasi kalau memang perlu. Kemudian prasarananya listrik, air bersih, ventilasi, serta sistem pembuangan limbah. Fasilitas khusus klinik akupuntur, jadi ada jarum akupuntur steril. Kalau sekarang sudah anu ya, pakai jarum steril ya, sekali pakai. Kalau yang zaman dulu, zaman saya masih awal-awal belajar akupuntur itu, jarumnya berkali-kali dipakai karena memang langka dan harganya mahal. Kalau sekarang gampang sekali kita dapatnya di apa marketplace pun ada. Kemudian alkohol atau antiseptik, kapas steril, bed pasien, lampu terapi atau infrared atau TDP, kemudian alat elektroakupuntur. Standar fasilitas klinik itu mengacu pada standar Kementerian Kesehatan, standar keselamatan pasien, dan standar pengendalian infeksi. Kalau ada yang tambahan menggunakan bekam misalnya, nah itu eh, ada standar tersendiri ya, bekam atau coping.
atau cupping. Jadi kalau kalau untuk yang cupping basah saya sendiri kurang paham karena ada aturan tersendiri untuk pembuangan limbahnya. Pengendalian infeksi juga hati-hati karena berisiko tinggi untuk terjadi penularan. Pengelolaan fasilitas yang pertama pengadaan. Jadi pengadaannya disesuaikan dengan kebutuhan klinik. Kebutuhan klinik kita kliniknya klinik apa sih? Misalnya tumbuh kembang anak atau klinik untuk anak-anak. Jadi kebutuhannya disesuaikan dengan misalnya kita buat ada ruang untuk bermain anak dan seterusnya. Kalau untuk lansia juga sebisa mungkin yang safe bagi si pasien. Kemudian pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan kliniknya. Kemudian pemeliharaan, pemeriksaan rutin alat. Jadi kalau kita misalnya pakai ES-nya juga sebisa mungkin alatnya bisa berfungsi, kabel-kabelnya masih eh, tidak ada yang putus. Kadang-kadang karena kita agak apa penyimpanannya kurang kurang bagus, jadi kadang kabelnya yang putus lah, yang apa mati dan seterusnya. Kemudian bila mana perlu tera ulang. Kemudian sterilisasi, penggunaan alat steril, pencegahan infeksi. Jadi jangan sampai kita eh, ada ya yang apa namanya sinsai yang nusuk pasien tanpa membuka pakaian, jadi langsung dari luar melewati pakaiannya. Jadi jangan sampai seperti itu. Pencegahan infeksi kalau misalnya memang pakai apa cupping cupping yang basah atau pegang basah, hati-hati. Kemudian pengelolaan limbah medis, limbah tajam atau jarum, limbah infeksius. Kalau buka praktek mandiri ataupun klinik itu setahu saya ada ada persyaratan untuk pengelolaan limbahnya seperti apa. Jadi biasanya ditanyakan MOU-nya, MOU untuk pembuangan limbahnya, untuk pembuangan jarumnya misalnya dengan puskesmas atau eh, apa namanya, ya yang memang dia profesional menangani pembuangan limbah ada sih. Limbah infeksius misalnya. Budia, kalau yang Iya. untuk apa bekas apa kapas-kapas yang ada darahnya dikit-sedikit itu gimana itu buangnya? Nah, itu juga berisiko penularan ya. Jadi eh, bisa dibakar ataupun kalau memang memang apa namanya kita kerjasama pembuangan limbah bisa juga ditanyakan di apa yang kerjasama dengan kita. Ini masuk enggak si limbah kapas yang ada darahnya tadi? Anda kalau kalau apa namanya eh jadi jarum itu kan yang bekas pakai itu biasanya kan kita beri desinfektan ya. Kita beri apa namanya eh desinfektan Lysol atau apa itu namanya lah. Jadi ada desinfektannya. Kemudian kalau yang kapas bekas itu tadi kita sendirikan juga. Jadi supaya Anda aman dan tidak apa namanya tidak mencemari lingkungan. Jangan dibuang sembarangan. Kalau Dikumpulkan. kalau jarumnya itu kan dikumpulkan terus kalau saya sih kan belum ya belum artinya belum belum Hmm. buka klinik belum banyak mungkin kan Hmm. selama ini masih saya kumpulkan nggak tahu nanti dan dari kerjasama gitu. Terus kayak kapasnya itu loh Bu Dia. Kalau kalau pengalamannya Bu Dia gimana mungkin di kliniknya Bu Dia? Eh,
Kalau saya sekarang nggak buka klinik ya, tapi biasanya disendirikan kapas-kapas yang bekas-bekas pakai itu, kemudian eh, dibakar sih, karena kerjasama selama ini kerjasama cuman untuk jarum aja, yang Biasa. kapas itu nggak ada, belum nggak mau sih orangnya. Tapi ada juga yang bisa sambil itu. Kalau yang bahaya itu yang apa namanya pegang basah sih. Betul-betul bekas darahnya itu yang harus dibuangnya kemana. Perlu ada pengolahan tersendiri. Tapi kalau kapas alkohol cukup dibakar aja tidak apa-apa sih. Hmm, ya. Terus kayak yang tadi Budia itu isi yang kertasnya Budia. anu apa, yang itu loh dia Yang 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 kayak di sampai kenapa? apa ditusuk, yang nusuknya Hmm. masih pakai pakaian tadi. Itu Hmm. kira-kira pernah ada kejadian apa anu nggak Bu dia? Biasanya kan kadang kalau ada kejadian gitu baru orang itu lebih hati-hati ya. Kalau nggak ada kejadian biasanya masih masih sedikit-sedikit diterabas. Saya saya pernah jadi pasien yang seperti itu dulu. Jadi saya Oh, ke Sinsai, kemudian kebetulan saya waktu itu LBP kalau nggak salah. LBP atau kasus apa ya, saya lupa. Jadi di akupuntur tanpa pakaian saya dibuka. Saya kaget loh, kok gini? Ya sudah, habis itu saya nggak kembali lagi ke situ. Takut saya, kan pakaian itu apapun, biarpun bersih kan tetap eh minimal seratnya itu ada yang masuk ke dalam juga. Kemudian yang kedua kotor. Kan kita dari luar ya, itu pasti ada yang nempel-nempel di situ. Untungnya kok tidak apa-apa, tapi sebisa mungkin janganlah. hmm, ya. Nggak dikasih alkohol juga itu Bu waktu Enggak, itu Bu dia. gimana Hmm. gimana ngasih alkohol, wong badan pakainya aja nggak dibuka. Barangkali di atasnya pakaiannya itu. Nggak. Waduh, enggak. Terus Hmm. ada juga, saya pernah punya pasien itu alergi alkohol. Kalau ada pasien yang alergi alkohol, terpaksa kita pakai apa namanya? Untuk sterilisasinya kita pakai yang lain. Jadi bisa dengan, kalau zaman dulu kan, zaman saya masih praktek itu sebelum COVID ya. Jadi untuk apa namanya, hand sanitizer pun masih belum belum serami sekarang. Jadi pakai air panas. Jadi sterilisasinya pakai itu. Air panas ditaruh di kapas terus dioleskan Iya, gitu. iya, Oh gitu. iya. Tadi ada yang tanya lagi siapa? Sudah terjawab Bu dia. Oh ya, ya. Oke. Jadi itu kita hati-hati ya. Kadang kita perlu tanya ke pasien punya alergi gak. Ada juga yang alergi apa logam. Nanti pasiennya malah nggak sembuh ya. Kalau kita terapi ternyata dia apa alergi logam, malah muncul reaksi alergi. Ya terpaksa kita, Ada gitu ya Bu ya. hah? Sampai ada sampai alergi logam gitu ada. Ada, ada. Jadi ya Oh, terpaksa nggak bisa pakai akupuntur, pressure, atau pressure. kalau iya kalau laser ya bisa pakai laser atau yang lain-lain. Tapi dengan menggunakan tetap kita pakai titik-titik akupuntur ya. Oke. Kemudian keselamatan dan keamanan, pencegahan infeksi atau infection control, kemudian keamanan pasien dan keamanan tenaga kesehatan. Keamanan pasien, kalau kita punya bed tinggi, paling tidak ada footstep-nya. Kemudian jangan terlalu kecil. Kalau kecil pasiennya gede, kemudian pasien miring gelundung nanti.
Kemudian kalau keamanan tenaga kesehatan itu eh, tadi resiko infeksi, kemudian apa namanya bednya atau tempat eh, untuk terapi itu sebisa mungkin yang ergonomis. Jadi kita tidak terlalu capek karena harus bungkuk-bungkuk kalau misalnya memang bednya terlalu rendah. Kalau bednya terlalu tinggi juga kita akan capek. Kemudian ventilasi, ventilasi itu ventilasi alami itu jendela, pintu. Kalau ventilasi buatan, exhauster. Kemudian pencahayaan juga jangan sampai remeng-remeng nanti kita salah tusuk juga. Salah tusuk. Kemudian kalau misalnya apa tangan kita ada yang luka, kemudian ada darah dari pasien, kita bisa tertular, hati-hati. Jadi jangan sampai kita menulari pasien dan pasien menulari kita. Oke. Ini kejar tayang ini. Oke, selanjutnya. Rekam medis. Jadi rekam medis ini dokumen yang isinya data, data identitas pasien, kemudian pemeriksaan. Jadi hasil hasil pemeriksaan kita apa saja sih, diagnosanya apa. Kemudian pengobatan, tindakan yang sudah kita lakukan dan pelayanan lain yang diberikan untuk pasien. Adapun fungsi dari rekam medis, yang pertama untuk dokumentasi pelayanan. Jadi eh, kemudian alat komunikasi antar tenaga kesehatan. Jadi kalau misalnya di klinik kita itu ada beberapa layanan kesehatan selain akupuntur, itu kita bisa, oh ini yang sudah dilakukan akupuntur itu ini. Jadi nanti layanan yang lain akan menambahkan atau me- mendukung apa namanya terapi kita. Kemudian bukti hukum. Bukti hukum itu apabila terjadi sesuatu kepada si pasien, kemudian kita bisa menunjukkan rekam medis itu. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai dengan SOP. Yang pertama, yang kedua sudah sesuai dengan standar profesi. Jadi sebisa mungkin itu lakukan yang sesuai dengan standar profesi aja. Yang di luar standar profesi akupuntur itu nanti kalau Anda lakukan dan kemudian terjadi malpraktek itu eh, organisasi profesi tidak bisa membantu dan eh, Anda juga bisa kena hukum ya, kena sanksi. Kemarin ada yang sempat apa namanya sharing. Jadi beliaunya melakukan apa namanya eh, centau. Jadi macam-macam kan eh, teknik terapi akupuntur. Nah, centau itu belum ada di standar profesi akupuntur. Kalau sampai itu terjadi malpraktek atau terjadi sesuatu efek samping, kemudian pasiennya menuntut, ya kita kalah. Tapi kalau itu sudah ada di standar profesi dan sesuai dengan SOP-nya,
kita tidak tidak salah, jadi tidak bisa dituntut. Hati-hati karena sekarang pasien-pasien itu kritis ya, diviralkan bisa. Kemudian kalau kalau sekedar viral sih masih masih belum anu ya. Tapi kalau sudah dia pakai pengacara dan itu dituntut, bisa jadi apa yang sudah kita kumpulkan selama bertahun-tahun itu habis karena dituntut oleh si pasien dan pengacara tadi. Pengacara kan biasanya cari-cari masalah ya. Itu ladang ladang rezekinya mereka itu. Hati-hati. Kemudian fungsi rekam medis ini juga sebagai evaluasi pelayanan. Jadi dilihat before afternya sebelum diterapi itu kondisinya bagaimana, sesudah itu bagaimana, ada perkembangan atau tidak. Kemudian bisa juga sebagai pendidikan dan penelitian. Jadi, oh ternyata kalau sakit A itu dengan terapi ini sembuh sekian kali terapi. Jadi seperti itu. Oh ya, jangan lupa Anda kalau sebelum melakukan terapi ke pasien, inform consent. Itu penting sekali. Jadi kalau pasien sudah tanda tangan inform consent, itu dia tidak bisa menuntut karena sudah ada hitam di atas putih. Apapun itu, biarpun sekarang zamannya sudah digital ya, sudah modern paperless, tetap sebisa mungkin ada bukti hitam di atas putih kalau pasien setuju dengan terapi yang kita lakukan. Itu contohnya yang kayak di form data pasien itu ya, Budi ya. Inform consent itu biasanya tersendiri sih, biasanya lo ya. Jadi kita jelaskan kita akan melakukan terapi bla 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 bla, kemudian dengan resiko seperti ini. Kalau pasien setuju, pasien tanda tangan dan ada tanda tangan Anda. Pakai Jadi itu seperti menyebutkan resikonya, Bu Dia. Resikonya apa? Hematom gitu? Apa gimana? eh biasanya iya sih, resikonya hematom. Bentar, bentar. Bu Dia, kalau kita keterampilan yang didapat dari kursus-kursus gitu itu terus ada sertifikatnya itu apa nggak kuat ya buat bukti kemampuan kita gitu. eh kalau itu misalnya, jadi lebih lebih kuat ijazah ya. Ijazah kemudian yang kedua kadang-kadang gini, misalnya kita melakukan terapi apa namanya? Sertifikat-sertifikat yang harus betul-betul diakui, diakui dan apa namanya? Ada di standar profesi. Kalau di akupunktur kayaknya terbatas sekali ya yang diakui itu. Kayak misalnya Ya. apa kretek, apa centau gitu itu kayaknya lebih masuk ke yang batra ya Bu Dia ya. Oh, nah, centau di Indonesia kayaknya belum belum anu deh, belum belum legal. Masuk ke pengobatan tradisional Tiongkok mungkin ya. eh Kemarin Enggak. setahu saya loh ya, setahu saya itu diprotes sama dokter karena itu kan merusak jaringan ya. Itu lebih ke arah dokter sih yang boleh. Kemudian kalau yang apa tadi satunya selain centau, kretek. Kretek gitu loh. Kretek, Nah, kretek iya.
kretek itu tidak masuk ke anu ya, tidak masuk ke akupuntur yang jelas. Kemudian di fisioterapi itu ada yang namanya manual terapi, tapi manual terapi juga bukan hampir sama dengan kretek, tapi tidak sama seperti itu sih. Jadi memang betul-betul hati-hati sekali dengan sistem kretek, terutama untuk yang vertebra, karena pernah ada kejadian kan ya. Jadi yang dikretek yang daerah servikalnya sini, begitu dikretek karena memang harus betul-betul paham apa yang struktur-struktur yang ada di situ itu apa saja dan bagaimana cara memperlakukannya. Karena kalau salah, kemudian ada saraf-saraf yang banyak di situ, sarafnya putus dengan gerakan kretek tadi, nah bisa berakibat fatal. Kalau yang di servikal, kalau yang kena daerah eh, saraf untuk yang ekstremitas atas, ya nanti hasilnya kuadriplegi. Jadi bisa terjadi kelumpuhan dari level servikal ke bawahnya. Kalau yang kena yang daerah lumbal ya yang kena ya daerah ekstremitas bawah. Jadi betul-betul hati-hati untuk yang kretek di daerah servikal ya. Itu karena ada sistem syaraf di situ. Kalau memang tidak termasuk ke apa namanya standar standar profesi untuk yang akupuntur, kalau misalnya ada masalah di tindakannya itu ya kita tidak bisa membantu. Itu sih. Intinya kalau keluar dari koridor ya itu tanggungan sendiri-sendiri. Kalau mau main aman ya sesuai dengan apa namanya standar yang berlaku di Indonesia. Kemarin Jantau itu memang masih diupayakan, masih diupayakan. Kita rencana mau kerjasama dengan China tentang apa Jantau itu. Kalau kita kerjasama, kemudian eh, harus ada payung hukumnya. Kalau ada payung hukumnya, kita tenang. Tapi kalau tidak ada payung hukumnya, ya sebaiknya dihindari. Gitu. Itu aja sih. Oke, lanjut ya. Isi rekam Ya, medis makasih Bu. klinik akupuntur. Ya, isi rekam medis klinik akupuntur yang pertama identitas pasien, nama, umur, alamat, jenis kelamin dan seterusnya. Kemudian anamnesisnya, keluhan utama, riwayat penyakit dan seterusnya. Kemudian pemeriksaan itu ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Kemudian dari hasil pemeriksaan muncul sebuah diagnosis. Kalau kalau bukan dokter nggak boleh pakai istilah diagnosis ya. Pakainya asuhan akupuntur. Jadi eh, asuhan akupuntur bisa biomedis, bisa juga akupuntur. Tindakan tindakan akupuntur yang sudah kita lakukan itu apa saja dan teknik terapinya seperti apa. Dan evaluasi dilihat perkembangan pasien before after. Jenis rekam medis ada yang manual, paper base, jadi menggunakan dokumen kertas. Kemudian bisa juga elektronik atau elektronik medical record, jadi menggunakan sistem komputer. Sekarang banyak yang menggunakan sistem komputer ya, jadi tinggal tinggal dicari ini nomor rekam medisnya berapa, tindakan yang sudah dilakukan apa, dan seterusnya. Ini lebih lebih menghemat daripada menggunakan kertas. Kertas kadang-kadang eh, yang tintanya hilang lah, yang kena
apa rayap dan seterusnya bisa seperti itu. Tapi biasanya ada yang ada yang apa namanya gaptek ya. Kalau gaptek ya terpaksa pakai dokumen kertas. Prinsip rekam medis lengkap, akurat, tepat waktu, dan rahasia. Jadi kita tidak bisa membuka rekam medis ke sembarang orang. Kerahasiaan rekam medis, jadi data pasien bersifat rahasia, hanya boleh diakses oleh tenaga berwenang dan dilindungi oleh hukum. Manajemen rekam medis, jadi pencatatan dilakukan setiap tindakan. Jadi apapun yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan, kita catat. Karena kalau pasien banyak, kita banyak lupanya. Kalau pasien cuma do re mi fa sol gitu, nggak masalah sih. Tapi kadang-kadang do re mi fa sol pun kalau kita misalnya praktek, tapi akupunturnya sebagai selingan, itu kalau kita kena masalah gitu, yang lain-lain lupa. Jadi sebaiknya dilakukan. Apa yang sudah kita, tindakan yang sudah kita terapkan ke pasien ditulis. Kemudian penyimpanan. Penyimpanan harus sistematis dan aman. Jadi kalau misalnya kita pakai kode, ya eh, kita konsisten pakai kode itu, penyimpanan ini juga sesuaikan dengan urutannya. Kemudian aman, aman itu jadi tadi nggak kebocoran hujan dan lain-lain. Kemudian apa namanya eh, tidak terkena rayap dan seterusnya. Kemudian pengambilan kembali pada saat kita butuhkan pasien kan kalau akupuntur lebih dari satu kali ya biasanya. Jadi kalau pasien datang lagi itu mudah diakses saat diperlukan. Kalau misalnya base paper itu biasanya diurutkan nomornya atau diurutkan abjadnya berdasarkan abjad. Jadi mudah kita ngambilnya. Kalau misalnya pakai komputer pun mudah dilihat lagi. Pemusnahan. Pemusnahan sesuai aturan yang berlaku misalnya 5 tahun kita musnahkan. Itu silahkan dilakukan. Peran rekam medis dalam klinik akupuntur untuk menilai efektivitas terapi, kemudian monitoring perkembangan terapi, dan sebagai dasar penelitian terapi akupuntur. Integrasi SDM, fasilitas, dan rekam medis. Jadi yang tadi SDM yang kompeten itu akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Kalau fasilitasnya memadai, itu tindakan terapi kita itu lebih aman. Kemudian kalau rekam medisnya lengkap, evaluasi lebih optimal. Sehingga eh, harapannya pelayanan tercapai, pasien puas, kemudian semuanya aman, dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu Dia, Lanjut kalau Bu. untuk tarif belum ada standarnya ya? Oh, kalau tarif kita masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri ya. Ada yang memang niatnya untuk amal, jadi tarifnya sukarela, ada. Ada juga yang apa namanya, memang dia eh, orientasinya ke cari cuan ya. Itu beda lagi. Tidak Ya, ada berarti secara aturan eh, tidak ada. Ada secara aturannya. Minimal apa tidak ada, maksimal bebas. tidak ada, tidak ada. Hmm. Kalau memang niatnya untuk
apa namanya amal ya monggo aja. Ada yang gratis, ada juga yang sukarela, ada yang kalau kecantikan biasanya jarang yang sukarela ya, karena kecantikan itu kebutuhan Iya, tersier. betul, betul. Masuk akal. Nah ya itu. Tapi biasanya kalau penyakit-penyakit yang aku pun untuk penyakit banyak sih yang memang niatnya untuk amal, ya monggo aja. Kadang-kadang justru seperti itu dapatnya banyak ya malan ya. Kalau ikhlas loh, kalau nggak ikhlas ya nggak tahu. Ya, betul. Iya. Kita lagi, Kak Eko tadi mau tanya apa? Sudah terjawab lagi, Bu. Aduh, maaf loh Pak Eko, eh dulu. Kenapa? Maaf kok ya kesama-sama pertanyaannya keduluan. Wah ini kok berjodoh ya Bu Wardah sama Pak Eko. Sefrekuensi kali ya pertanyaannya. Jadi standar standar untuk menghitung tarif itu kita bisa eh, kalau menurut ekonomi kesehatan ya itu kita bisa membuat apa melihat apa pasar. Jadi kita tentukan dulu segmen-segmen pasar kita itu seperti apa, middle up atau middle low. Kalau middle up biasanya memang tarifnya lebih tinggi. Kemudian kalau middle low ya jangan tinggi-tinggi, kasihan pasiennya. Kemudian fasilitasnya juga kadang-kadang fasilitas itu apa kalau misalnya ruangannya ber-AC, kemudian fasilitasnya lengkap, itu bisa juga meningkatkan tarif, meningkatkan harga jualan kita. Ya, eh kadang-kadang kadang-kadang gini, kalau kita tujuannya sebetulnya untuk middle low, segmen pasar kita menengah ke bawah, tapi fasilitasnya itu eh, lux gitu ya. Itu kadang-kadang orang yang mau datang itu awang-awangan, aduh, jangan-jangan nanti bayarnya mahal dan seterusnya. Takut mahal, Bisa Bu. jadi seperti itu. Kenapa? Takut mahal Kalau nanti. kadang ada yang nawar, Pak, memang itu yang kadang-kadang kok kayak di pasar ya ditawar. Ya gimana Bu kalau ngadepi yang kayak gitu? Ya, tergantung kita sih, kita mau ditawar atau enggak. Kita kita beri pengertian ke pasien sih. Kadang-kadang kalau memang memang orangnya betul-betul tidak mampu, ya bisa kita gratiskan juga sih. Tapi ya Kalau kita beri pengertian, kita gratiskan gitu karena kondisi ini. Kalau perlu ada sih sepupu saya yang dokter itu, dia kasihan sama pasiennya, justru pasiennya pulang itu disangoni buat transportnya. Mantap itu, Bu dia. Ada yang seperti itu. Ada juga yang menjegalkan sih. Orangnya penampilannya oke gitu, terus kemudian perhiasannya banyak gitu. Begitu pas tiba gilirannya bayar, nawar. iya ada Orang kan, iya, pengalaman yang orang gitu kan macam-macam ya. Tapi macam-macam. tetap kita harus harus apa ya, tetap sopan sih cara penyampaiannya ke pasien. Kalau misalnya memang ya orangnya menawar dan dia kekeh ya, kalau Anda ikhlas ya enggak apa-apa sih. Tergantung dari kitanya sih. Kadang-kadang gini, Bu dia. Ada orang itu datang ke kita kan, kita kan sudah tahu kalau Hmm. kita itu aku kumpulin besok jarum. Cuman kadang-kadang pas sampai di tempat kita itu mau ditusuk, takut ini gimana ya gitu. Pak Eko suaranya putus-putus, Pak. Saya nggak dengar. Pecah Yang lain suara mungkin Pak Eko. dengar ya? Iya, pecah. Enggak, memang pecah, Bu. Suara Pak Eko. Agak Hmm. jauh suaranya itu lagi
Iya, Kalau sinyalnya saya Anu putus-putus, Mbak. intinya gini, apa, datang ke tempat kita itu akupunktur, datang kita itu akupunktur, tapi Mm. sudah di tempat kok takut, bilang takut jarum gitu loh intinya pertanyaannya Pak Eko. Oh, ada memang yang seperti itu. Jadi eh kita jelaskan nanti rasanya itu seperti apa. Kalau misalnya memang dia takut jarum, kita coba satu aja dulu. Kita coba satu, ini loh rasanya seperti ini. Kalau eh, dia mau nyoba, ya monggo. Kalau nggak mau ya mungkin bisa pakai apa namanya metode yang lain. Aku pressure misalnya. Tapi kita beri pengertian efeknya tidak secepat kalau dengan akupuntur. Misalnya seperti itu. Karena kan memang eh saya sudah sebutkan mungkin ya. Jadi kalau kalau akupuntur itu hantar rangsang ke syaraf lebih cepat daripada yang aku pressure. Tuh. Jadi ya monggo aja kalau misalnya dia terpaksa pakai aku pressure dan Anda mau, monggo. Karena aku pressure lebih capek ya daripada aku puntur. Itu sih. Ada ke orang-orang yang seperti itu. Kadang kalau dipaksa itu mereka malah pingsan. Saya pernah punya pasien, tapi pas bakso sih. Jadi bapak-bapak badannya gede itu. Dia ikut antri. Begitu saya tanya, Bapak mau nggak takut aku puntur toh? Oh iya Bu. Begitu saya tusuk, terus saya lihat loh kok pucat, kok keringatnya sejagung-jagung. Waduh, saya tanya, Pak, Bapak takut jarum dah? Iya Bu. Waduh, ya terpaksa saya cabutin semua. Kemudian saya suruh eh, beliaunya istirahat dulu, supaya kalau sampai pingsan saya yang bingung jadi. Jadi itu ada yang seperti itu, takut jarum. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, untuk yang hari ini materinya sampai di sini ya. Sudah masuk di Google Drive ya materinya? Belum tahu linknya Google Drive-nya ya Bu. Belum dibuatkan apa gimana ya sama Bu Cynthia? Dah, kemarin si Pak David katanya kan minta saya kirimkan semua. Bu, dikirimkan semua ke saya aja nanti saya toto. Gitu katanya. Saya nggak tahu linknya Pak David, link yang mana. Belum share. Oh iya 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 iya. Iya. Oke, nanti saya atau saya share ke siapa salah satu dari Anda. Ya, nggak apa-apa ke saya, nggak Keluarga apa-apa. aja Bu, Saya keluarga. share di kalau grup. enggak bagus Siapa sih ke buat Google Drive semester 6 aja enggak, Bu? Biar lengkap filenya jadi yang Iya, dari semester satu biasanya 2 3. oh biasanya kan itu sih, Hovi biasanya kan Ya, dibuatkan kampus gitu iya. kan. Kalau kita buat sendiri Jadi sih tuh juga bisa, tapi ya nanti kan kalau dosen hilang iya kan iya itu. biasanya Kalau dosen kan mintanya kan ke lengkap, Bu Bu. Sunti biasanya. Ya. iya. Soalnya semester satu juga nggak ada itu, Bu. Langsung loncat ke semester 2 kan. Jadi kami kalau seandainya bisa buka kan enak udah ada filenya, Bu. Ya 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 ya. Ya, oke. Karena semester 2 4 itu sudah ada link Google Drive-nya. Nanti saya Iya, minta udah lagi Semester ada. ke Bu eh, Sunti aja, Bu. iya iya. Bu Sunti Oke agak oke oke. Kemarin sibuk karena beliaunya kuliah ya. Sekarang sudah selesai kuliahnya, sudah UKOM, OSCE sudah selesai, jadi ya sudah tidak sibuk lagi. Harusnya sudah lebih bisa ngatur sih. Ya, nanti kalau sudah ada linknya ya, nanti saya masukkan ke Google Drive. Oke, ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, besok tetap jam 1 lagi atau mau maju? Nah, gimana teman-teman? Jam 1 juga nggak apa-apa, Bu. Soalnya pagi lagi pas Oke, lagi cara. ya ya oke. Karena besok saya cuman satu mata kuliah pagi, sesudah itu tinggal ini manajemen klinik. Kalau yang ini tadi kan saya ada 2 mata kuliah, jadi ya selesai jam berapa tadi? Jam setengah 12. Oke, baik besok ketemu lagi jam 1 ya insya Allah. Oke, Nah, oke. Terima kasih perhatiannya. terima Selamat siang. kasih. Assalamualaikum Kasih Ibu warahmatullahi Dia. wabarakatuh. Sama, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bu Dia. wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya.